Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kumpulan kisah horor. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang sesosok hantu penut, yaitu sosok pemakan mayat bayi. Kisah ini diceritakan oleh seorang laki-laki yang sebut saja namanya Udin. Ibu pernah bilang kalau kematian adalah bagian dari kehidupan, bahwa karena kami hidup, kami juga harus mati. Namun, ketika kakakku melahirkan bayi yang tidak pernah hidup, aku jadi bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa mati kalau tidak pernah hidup? Pertanyaan itu tidak pernah Udin tanyakan pada siapapun. Semua orang di rumah sibuk mempersiapkan pemakaman bagi keponakannya yang baru saja meninggal. Ibu dan bapak Udin berperan menyambut tamu, nenek mengatur urusan dapur, dan kakaknya, Siseh, masih bersedih di kamar. Udin sendiri diberi tugas untuk membagikan rokok pada para tamu laki-laki serta membawa makanan dari dapur ke hadapan tamu. Sore harinya, jenazah ponakan Udin dimakamkan. Udin hanya melihat gumpalan kafan putih dimasukkan ke liang kubur. Udin tidak melihat Kak Siseh dan ibu di kuburan. Mungkin mereka masih bersedih di kamar. Setelah ponakannya dimakamkan, Udin mendengar bapak berbincang dengan kakek seputar siapa yang akan menjaga kuburan untuk menggantikan suami Kak Siseh. Suami Kak Siseh sudah meninggal beberapa bulan yang lalu karena kecelakaan. Pekerjaan suami Kak Siseh sebagai sopir truk membuat kematiannya seolah sudah dapat diprediksi. Bapak Udin bilang, kalau Udin dewasa nanti, Udin tidak boleh jadi sopir atau nelayan, karena pekerjaan itu sering mengambil nyawa orang-orang. Kamu tahu sendiri, Bapak mau pergi ke Kalimantan. Suara kakek terdengar jelas di antara kerumunan orang-orang yang masih mengitari kuburan. Bapak Udin mengangguk dan mencari-cari seseorang. Ketika matanya bertumbukan dengan Udin, dia langsung menunjuknya. Kalau begitu, Udin saja yang menggantikan Bapak. Kakek dan bapak mengangguk berbarengan. Saat matahari sudah hampir tenggelam, bapak menyuruh Udin untuk ikut dengannya ke kuburan. Di belakang bapak, Udin melihat nenek yang membawa kemenyan. Jelaskan dulu pada Udin, kata nenek. Nanti saja di kuburan, Bu, kata bapak Udin. Udin kira hanya Udin, bapak, dan nenek saja yang pergi ke kuburan. Ternyata ada sekitar 5 orang yang menyusul mereka. Udin kenal mereka semua karena rumah mereka berdekatan. Udin bertanya kepada bapaknya, apakah di kuburan akan ada anak seumurannya juga? Bapaknya menjawab bahwa hanya akan ada mereka bertujuh. Nenek sudah kembali ke rumah setelah menaruh kemenyan dan lampu di dekat kuburan. Bapak Udin belum menjelaskan kenapa Udin dibawa ke kuburan sampai setelah mereka sholat maghrib bersama-sama di kuburan. Dengan hanya beralaskan tikar, mereka mengaji dan berzikir. Ketika sholat isya, Paman Kadrun, yaitu salah satu orang yang menjaga kuburan, mengajak bermain kartu remi. Bapak tidak ikut bermain kartu untuk mengobrol dengan Udin. Bapak bilang, Udin dan semua laki-laki yang ada di kuburan saat ini harus menjaga kuburan ponakannya selama 40 hari. Orang yang menjaga kuburan diusahakan harus sama dari awal sampai akhir. Jadi, Udin harus tidur di kuburan selama 40 hari mendatang. Kenapa orangnya harus sama? Tanya Udin. Agar tidak mudah dikelabuhi penut, jawab bapaknya. Udin pernah mendengar dari teman-temannya bahwa penut adalah makhluk pencuri mayat. Sekarang, penut sudah semakin berani masuk kuburan. Di desa sebelah, mayat bayi yang baru dijaga 5 hari sudah dicuri. Paman Kadrun mengikuti obrolan mereka. Katanya, yang jaga kuburan berubah-ubah, jadi penutnya bisa menyamar dengan mudah. Lalu Bapak Udin menimpali, loh iya, yang katanya ada kafan ditemuin di tengah jalan itu,
Itu kafan penutnya apa kafan bayinya? Lalu Paman Kadrun menjawab, katanya sih kafan si bayi. Lalu Bapak Udin menyampaikan bahwa Udin harus menjaga kuburan dari awal sampai akhir, biar penut tidak mencuri mayat ponakannya. Udin mengangguk. Saat itulah dia melihat bayangan putih yang bergerak di balik pohon. Bulu kuduknya merinding. Udin tidak mampu mengalihkan pandangan dari bayangan atau memberitahukan orang-orang tentang bayangan itu. Kepalanya langsung membayangkan bentuk penut yang sering dibicarakan orang-orang serta bagaimana dia berjalan. Jangan-jangan itu adalah bayangan penut. Dulu katanya kalau ada penut, semua orang saling tuduh-tuduhan tentang siapa yang lagi melakukan pesugihan, kata Paman Kadrun. Yang lebih bikin takut kalau ada penut, artinya bakal akan ada yang kena guna-guna. Penut kalau berhasil mencuri bayi, guna-gunanya bisa kuat sekali sampai bisa membunuh. Paman Kadrun terus bercerita tentang kuatnya guna-guna yang dihasilkan dari pesugihan menggunakan penut. Namun Udin mulai kurang fokus. Paman Kadrun terus bercerita tentang kuatnya guna-guna yang dihasilkan dari pesugihan menggunakan penut. Namun Udin mulai hilang fokus karena masih memikirkan bayangan putih yang bergerak di balik pohon pisang. Tadi, sewaktu Udin menunjuk bayangan itu pada bapaknya bilang di kuburan memang terdapat banyak makhluk halus yang tidak akan mengganggu kalau kita tidak mengganggu. Jadi, bapak menyuruhnya mengabaikan makhluk-makhluk itu kalau menampakkan diri. Malam semakin larut. Bapak menyuruhnya tidur terlebih dahulu. Udin menurut karena besok dia harus masuk sekolah. Hanya dengan beralaskan tikar dan berselimut sarung, Udin tertidur dengan mudah. Sayangnya, Udin bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Udin melihat sebuah wajah besar yang hitam pekat tersenyum lebar padanya. Di mulutnya ada serpihan tulang dan potongan daging. Mimpi itu membuatnya terjaga dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Saat terjaga, ternyata masih malam. Udin melihat bapak dan 4 orang lainnya tertidur di tikar. Dia mencari-cari Paman Kadrun. Pasti dia yang kebagian berjaga. Saat menoleh ke arah kuburan, Udin melihat Paman Kadrun berjongkok di pinggir kuburan. Dia menunduk begitu dalam sampai Udin tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. "Paman, ngapain?" tanya Udin. Paman Kadrun tidak menjawab. Perlahan, Udin bangkit berdiri untuk menghampiri Paman Kadrun. Udin mengira Paman Kadrun tidur sambil berjongkok karena terlalu lelah. Belum sempat Udin menghampiri Paman Kadrun, Udin mendengar teriakan dari belakangnya. "Udin, jangan, jangan!" Udin menoleh dan melihat Paman Kadrun berlari ke arahnya dari balik pohon pisang. Paman Kadrun berlari melewatinya untuk menghampiri kuburan. Ketika Udin menoleh ke arah kuburan, Paman Kadrun yang berjongkok sudah menghilang. Karena teriakan Paman Kadrun tadi, bapak dan beberapa orang lainnya terbangun. Mereka tampak kebingungan. Penut nyamar!" teriak Paman Kadrun. Dia berjongkok dengan posisi yang sama seperti Paman Kadrun sebelumnya untuk meraba kuburan. Semua orang tampak kaget dan Udin sendiri masih bingung. Paman Kadrun menarik nafas lega dan mengumumkan bahwa kuburannya baik-baik saja. Bapak Udin ikut menghampiri kuburan dengan wajah pucat. Paman Kadrun menenangkan bapak bahwa kuburannya aman. "Untung saja Udin bangun. Tadi aku buang air sebentar. Kukira bakal aman," ucap Paman Kadrun. Keesokan harinya, di sekolah, Udin terus-menerus teringat dengan Paman Kadrun yang berjongkok di samping kuburan. Bagaimana kepalanya terkulai dan sarungnya yang tampak aneh. Apa benar itu penut? Itu artinya Udin sudah melihat penut. Dan itu mengerikan. Ternyata penut bisa benar-benar terlihat seperti orang yang dia kenal. Bagaimana kalau suatu malam penut itu menyamar menjadi Udin? Membayangkannya saja sudah membuat Udin gemetaran. Sepulang sekolah, Udin langsung membantu bapak untuk menyabit rumput untuk sapi di hutan dekat rumah. Biasanya, Udin melewati pematang sawah untuk pergi ke hutan. Tetapi, hari ini, karena Udin harus mampir ke rumah Nyai Sudi untuk mengundangnya datang ke rumah agar bisa memijit ibu, Udin lewat pinggiran hutan. Ketika melewati jalanan tidak beraspal itu,
Udin harus melewati rimbunan pohon pisang serta sebuah makam kecil kuno yang tidak diketahui pemiliknya. Udin tidak pernah merasa takut ketika melewati makam itu. Bapaknya bilang makam kuno tidak pernah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Namun hari ini, ketika Udin melihat makam horor itu, bulu kuduknya meremang. Tidak ada orang di sekitar, dan Udin kembali mengingat sosok Pinut tadi malam. Udin hampir melewati makam itu ketika mendengar suara orang memanggil. Udin mendengar suara itu. Biasanya dia mendengar suara itu di rumah. Suara suami Kak Sisih. Tubuhnya tiba-tiba membeku. Sabit yang dipegangnya di tangan kanan mulai tidak terasa. Keringat bermunculan di dahi dan punggungnya. Semakin dia mendengar suara itu, semakin dia teringat wajah suami Kak Sisih yang hancur saat dimandikan. Mayat suami Kak Sisih hampir tidak dapat dikenali ketika dibawa ke rumah. Dulunya, dia memiliki banyak tahi lalat di wajah. Tapi ketika Udin melihat wajahnya hari itu, yang dia lihat hanya daging dan tulang yang kotor dan lebam. Udin meneguk ludah. Suara itu semakin terdengar jelas, seolah kalau Udin menoleh sekarang, dia melihat suami Kak Sisih berdiri di belakang. Kata bapaknya, kalau dia merasa takut, dia bisa merapalkan doa-doa yang sudah dihafalkannya. Namun saat itu, tidak ada satupun doa yang bisa dia ingat. Kepalanya terus-menerus menampilkan wajah hancur suami Kak Sisih. Udin, panggilnya. Dia ingin berteriak lalu lari sekencang-kencangnya. Sayangnya, tubuhnya terasa begitu lemas. Makam kecil yang berada di dekat jalan tampak bergetar, seolah sesuatu akan keluar dari dalam. Udin memejamkan mata. Suara panggilan itu semakin terdengar gaduh dari belakang. Dia juga merasakan kakinya bergetar. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membuka mata. Entah kenapa, perasaannya mengatakan bahwa dia tidak boleh menoleh ke belakang dan tidak boleh menjawab panggilan itu. Udin terus menunggu sampai suara itu memudar, lalu perlahan menghilang diikuti dengan perginya aura-aura seram yang dia rasakan. Ketika tubuhnya tidak terasa lemas lagi, Udin langsung membuka mata dan berlari menjauhi makam itu tanpa pernah menoleh ke belakang. Bapak Udin pernah bilang, Penut selalu memiliki segala cara untuk menakut-nakuti penjaga kuburan. Kalau para penjaga yang menjaga kuburan bayi terkelabuhi atau memiliki iman yang lemah, Penut bisa menghisap energinya lalu mampu menyamar dengan sempurna menjadi orang itu. Bahkan, katanya, ada beberapa penjaga yang bekerja sama dengan Penut setelah ditawari kekayaan. Itulah sebabnya lebih baik yang menjaga kuburan adalah orang-orang terdekat dari si bayi. Gangguan yang Udin dapatkan di makam adalah salah satu cara Penut untuk membuatnya takut. Tentu, Udin memang takut. Untungnya, Udin tidak menyerah dan menjawab panggilan itu. Karena bisa saja itu adalah panggilan maut. Panggilan yang dapat membuatnya sakit berlarut-larut sehingga dia tidak bisa menjaga kuburan. Bapak Udin memberinya saran agar ketika gangguan dari Penut datang lagi, Udin tidak boleh panik. Yang harus Udin lakukan hanyalah memejamkan mata dan percaya bahwa Penut bisa dikalahkan dengan diabaikan. Mengabaikan Penut artinya memudarkan kekuatan yang dimiliki makhluk itu. Semakin dia berinteraksi dengan Penut, makhluk itu bisa semakin menguasainya. Saran dari Bapak terus Udin jalankan setiap hari. Namun, Udin masih bertanya-tanya kenapa sewaktu di makam, Penut itu bersuara seperti suami Kak Sisih. Bapak pun enggan untuk menjawab. Jawaban itu didapatkan beberapa hari kemudian setelah menjaga kuburan keponakannya bersama Paman Kadrun. Suami Kak Sisih dulunya adalah seorang buruh tani. Namun setelah menikah, suami Kak Sisih tidak bisa menjadi buruh tani lagi. Uang dari menjadi buruh tani tidak cukup membiayai keluarganya. Dia pun mencoba menjadi supir truk. Uang yang didapatkannya menjadi supir truk itu terbilang lumayan, tapi pekerjaan itu memaksanya sering berada di luar rumah. Saat menjadi supir truk itulah, suami Kak Sisih sering mencari musuh. Dia sering menabrak truk saingannya dengan sembrono, sering mengajak bertengkar, dan suka mabuk-mabukan. Waktu kecelakaan dan meninggal, banyak yang berspekulasi soal kemungkinan musuhlah yang menjadi dalang di balik kematian suami Kak Sisih. Namun, karena tidak ada bukti, kematiannya dianggap hanya kecelakaan biasa. Kecelakaan biasa yang membuat wajahnya tidak berbentuk seolah habis dikuliti setan. Paman Kadrun menceritakan tentang suami Kak Sisih. Setelah Udin bertanya tentang suami Kak Sisih pada Paman Kadrun,
dan penasaran kenapa penut itu menyamar sebagai suami Kak Sisih. Itulah Din, kalau orang punya banyak musuh sewaktu masih hidup, pas dia mati, yang hidup juga masih dimusuhi. Paman Kadrun mencondongkan tubuhnya untuk berbisik. Suami Kak Sisih itu orang teledor, gegabah, suka cari masalah. Paman yakin penut yang mengincar mayat anaknya Kak Sisih itu adalah suruhan musuh suami Kak Sisih. Lalu bagaimana cara mengusir penut itu, Paman? Tanya Udin. Waduh, gimana ya? Paman juga tidak tahu. Yang penting kita jaga kuburan ini selama 40 hari. Udin mengangguk tanda mengerti. Paman Kadrun menyuruhnya tidur setelah perbincangan panjang mereka. Tapi harusnya dia tidak mengikuti ucapan Paman Kadrun. Harusnya dia bangun. Ketika Udin bangun dini harinya, mayat keponakannya sudah dicuri. Kuburannya menganga lebar seolah menertawakan usaha mereka semua selama ini untuk menjaganya. Semua orang di kuburan panik. Udin tidak bisa melihat bapak atau Paman Kadrun dimanapun. Beberapa orang masih berdiri di dekat kuburan untuk memastikan apakah mayat keponakannya masih di sana. Beberapa lainnya berlari keluar kuburan untuk mengabarkan yang lain. Udin sendiri berdiri di atas tikar sambil memperhatikan keadaan sekitar kuburan. Daun pohon pisang berayun-ayun terkena angin. Kegelapan yang pekat tampak di langit. Kuburan-kuburan lain hening. Kemudian Udin mendengar suara bapak dari kejauhan. Dia menyuruhnya mencari jejak penut sebelum benar-benar menghilang. Udin membayangkan makhluk hitam bersuara seperti suami Kak Sisih menggendong mayat bayi yang begitu kecil dan rapuh. Tiba-tiba saja Udin merasa mual, perutnya bergolak. Seorang tetangganya berlari ke arahnya dan menyuruhnya menjaga kuburan karena mereka akan memburu penut. Udin tidak menjawab sebab perutnya begitu mual. Rasa jijik dan takut memenuhi rongga-rongga tubuhnya. Tanpa menunggu jawabannya, dia dan semua orang lainnya berjalan pergi dari kuburan. Beberapa rumah kembali menghidupkan lampunya dan para lelaki dewasa keluar rumah sambil memperbaiki sarung, sedangkan perempuan dewasa berdiri di pekarangan dengan wajah cemas. Butuh beberapa lama baginya untuk berjalan ke bibir kuburan, ke tempat yang harusnya menjadi tempat peristirahatan terakhir keponakannya. Di bibir kuburan, dia melihat kegelapan. Tidak ada kafan atau apapun. Bahkan, kayu-kayu yang digunakan untuk menutup mayat berserakan di luar. Hilang anakku. Itu suara Kak Sisih. Dia berlari ke arah kuburan sambil menangis menjerit. Suaranya kembali membuatnya mual. Dari dulu, mereka tidak terlalu dekat karena jarak umur mereka cukup jauh. Sekarang, ketika dia melihatnya bersimpuh di pinggir kuburan dengan tangisan kencang, membuatnya ingat bahwa mereka berdua bersaudara. Ibu dan nenek datang menyusul. Mereka tidak menangis, tidak juga menjerit. Yang mereka lakukan hanyalah menenangkan Kak Sisih. Udin sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukannya di keadaan seperti itu. Kemudian, dia ingat makam kecil di dekat rumah Nyai Sudi. Tempat penut mengganggunya dengan suara suami Kak Sisih. Entah kenapa, dia merasa harus pergi ke sana. Dia pun pamit pada ibu dan nenek dengan mengatakan akan pergi menyusul bapak. Ibu dan nenek mengangguk dengan cepat seolah tidak peduli dia mau pergi kemana. Udin segera berjalan keluar kuburan. Perlahan, tangisan Kak Sisih memudar. Orang-orang di dekat kuburan menyuruhnya agar jangan pergi jauh-jauh. Bisa saja penut itu menculik Udin. Udin tidak menanggapi, tidak juga mendengarkan. Kakinya melangkah mantap menuju makam kecil itu. Di perjalanan, Udin melihat sawah-sawah yang gelap, padi yang berayun-ayun serta tiada bulan atau bintang di langit. Malam ini rasanya desa Udin tidak terlihat seperti biasanya, seolah Udin berada di dunia lain, di kehidupan lain. Setiba di makam kecil itu, udara dingin menyerbunya. Padahal seharusnya matahari sudah tampak di ufuk timur, tetapi kegelapan menyelimuti langit dan pegunungan. Udin mulai merasa ragu untuk mendekati kuburan itu yang tampak begitu gelap, karena tidak ada satupun pencahayaan di langit. Ketika matanya sudah beradaptasi dengan kegelapan, Udin melihat makam itu kosong. Tidak ada seorang pun di sana. Keberaniannya meningkat saat dia ingat bahwa mayat keponakannya dibawa penut. Kata orang-orang, ketika mayat bayi dibawa penut, artinya bayi itu akan dimakan oleh makhluk jelek itu.
Keponakannya akan meninggal 2 kali tanpa pernah hidup sekalipun kalau itu terjadi. Udin menarik nafas dalam lalu melangkah kakinya perlahan. Saat itulah dia mendengar suara sesuatu di dekat makam. Dia mencoba mendengarkan lebih dalam, lebih seksama. Semakin dia mendekat, perutnya semakin bergolak. Dalam kegelapan yang pekat di dekat makam, Udin melihat sesuatu berwarna putih bergerak-gerak. Gerakannya ke atas dan ke bawah, berulang-ulang. Udin meneguk ludah. Sekarang, Udin mengenal suara itu. Suara seseorang sedang mengunyah. Bibirnya terkatup rapat dan seluruh tubuhnya bergetar. Hidungnya membaui keamisan di udara. Kalau Udin memejamkan matanya sekarang, pasti tidak akan ada bedanya. Namun, Udin harus terus melihat ke depan untuk memastikan bahwa suara yang didengarnya bukanlah suara yang buruk. Tapi, bagaimana kalau itu Penut? Kakinya menginjak daun kering dan menimbulkan suara keras yang menggema. Setelah itu, hutan kembali menjadi sepi. Udin tidak mendengar suara burung atau kelelawar atau apapun yang bisa membuatnya yakin bahwa Udin tidak sendirian di hutan. Warna putih yang tadi bergerak di dekat makam menjadi diam. Udin menahan nafas ketika sadar bahwa warna itu adalah kafan. Kafan itu kembali bergerak. Kali ini tidak ke atas dan ke bawah, tetapi bergerak meninggi. Dia berdiri. Udin, kembali Udin mendengar suara suami Kak Sisih. "Udah habis, Din," katanya. Udin mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Kafan itu berjalan mendekat ke arahnya. Di balik kafan yang mendekat itu, Udin melihat kain kafan lagi yang lebih kecil, menggantung di ujung makam. Udin tidak bisa mengalihkan tatapan dari kafan kecil itu, sampai tidak sadar bahwa Penut sudah ada di depan wajahnya. Wajahnya begitu hitam dengan darah menetes di ujung dagunya. Yang bisa dilihatnya hanyalah kafan yang melingkari wajahnya. Kafan kotor dengan bercak darah di mana-mana. Kalau Udin berteriak sekarang, Udin yakin dia akan pingsan. Penut itu perlahan membuka kafannya, memperlihatkan kepalanya yang berbentuk aneh. Terlihat seperti kepala nasi yang tidak beraturan bentuknya. Dia tersenyum menunjukkan gigi-gigi putihnya. Udin masih berdiri di depannya ketika dia telanjang tanpa kafan menyelimuti tubuhnya. Namun saat dia berjalan mendekat dan menyentuh lengannya, segalanya menjadi gelap dan hening. Segalanya terjadi begitu cepat. Penut itu sudah membawa pergi mayat keponakannya dan hanya menyisakan kafannya saja. Kabar bahwa Penut mencuri mayat bayi tersebar ke seluruh desa. Banyak orang yang berkumpul di rumahnya. Beberapa bahkan terang-terangan bertanya apakah Udin sempat melihat Penut itu membawa keponakannya. Udin tidak menjawab karena ibu menyuruhnya diam saja di kamar. Suasana di rumah terus-menerus ramai. Berbagai orang menyampaikan duka dan solusi. Bahkan ada dukun yang diundang tetangga untuk mengetahui siapa yang menyuruh Penut mencuri mayat keponakannya itu. Dia bilang kalau Penut itu adalah suruhan orang terdekat. Karena dukun itu, bapak jadi mencurigai semua kerabat dan tetangga, sedangkan ibu tidak langsung percaya. Udin sendiri tidak mengerti kenapa semua orang begitu fokus pada siapa yang menyuruh Penut mencuri mayat bayi, tetapi tidak peduli dengan kosongnya kuburan keponakannya. Kuburan itu kosong melompong, tidak ada mayat di dalamnya. Bagaimana mereka bisa yakin bahwa dulunya Kak Sisih melahirkan seorang bayi jika tidak pernah ada tubuh bayi? Bukankah mereka seharusnya memanggil polisi dan bukan dukun? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya berkubang di benak Udin. Lalu ketika Udin memikirkan malam itu, saat Udin melihat Penut, Udin tidak yakin polisi akan percaya pada pengakuannya. Bahwa ada sosok yang diselimuti kafan mendekat padanya dan bersuara seperti suami Kak Sisih. Bahwa makhluk itulah yang memakan mayat keponakannya, memakannya sampai habis. Yang tersisa hanya kain kafan kecil berlumuran darah. Mungkinkah itu hanya imajinasi Udin? Jangan-jangan yang dilihatnya hanyalah seekor hewan buas, hewan yang menggaruk kuburan dan memakan mayat keponakannya. Hewan itu pasti berbulu putih seperti kafan dan dia membawa mayat keponakannya ke makam kecil itu. Atau jangan-jangan itu hanya mimpi? Beberapa tahun kemudian, sejak mayat keponakannya diculik Penut, Udin tahu bahwa Kak Sisih sudah merelakan apa yang terjadi.
Dia sudah menikah lagi dan punya anak yang sehat. Bapak dan ibunya tetap enggan membicarakan kejadian itu. Udin sudah merantau jauh dari desa. Tetapi terkadang Udin masih memikirkan kejadian itu. Tidak mungkin Udin melupakan sosok penut itu. Kalau terkadang Udin harus pulang malam sendirian, bayangan kafan putih yang melayang tampak di kepalanya. Lalu suatu hari, bapak menelponnya untuk mengatakan bahwa ibu sakit-sakitan. Udin harus pulang. Pulang baginya adalah pilihan yang sulit. Rasanya kalau Udin pulang, Udin bisa melihat wajah penut itu lagi di setiap sudut desa. Namun dia harus pulang. Mungkin kalau Udin merelakan kejadian itu, dia bisa pulang dengan tenang. Hanya saja itu tidak mungkin, karena Udin percaya bahwa pada malam itu, Udin berhadapan dengan makhluk paling kejam yang bisa kembali kapanpun dia mau untuk merebut sesuatu darinya. Demikian kisah horor hantu penut yang bisa saya ceritakan. Semoga bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.